Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa turyatil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adaba ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Pertama-tama salam takdim dan hormat buat Bapak Ustadz Masuri dan keluarga, terutama juga nggak lupa Bang Rian ya, kawan kita, saudara kita, juga buat seluruh syahidul hadrah, di khusus Bapak Ustadz Ridwan, kalis kita luar biasa. Sehat semua, semoga semuanya sehat ya. Juga buat seluruh ya tukang som, jangan lupa yang belum hidup ya, dan seluruh jamaah yang hadir ya. Insya Allah biiznillah dengan wasilah baca maulid kita Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan. Malam ini kita kumpul lagi di malam Sabtu, rutinitas bacaan maulid Istighfar dan sedikit mungkin nasihat buat saya pribadi dan kita semua. Kalau boleh saya sampaikan, ada satu kitab Al-Wasail fi Syahril As-Sama'i. Jadi kata ulama, rumah atau tempat atau kampung atau masjid yang dibacakan maulid, maka malaikat turun. Malaikat turun memohonkan ampun untuk seluruh jamaah yang hadir, untuk seluruh keluarga yang ada di rumah itu dan tamu-tamunya, untuk seluruh orang-orang kampung, kalau di kampung ya, yang mereka duduk hadir atau yang berdiri, yang mengikuti menghadiri acara bacaan maulid. Maka insya Allah malam ini ya kita berbahagia. Salah satu harapan kita, keinginan kita, ingin semua orang beriman itu apa? Ingin dihapuskan dosa. Mudah-mudahan ya. Biiznillah fa insya Allah, dan kita yakin dengan bacaan maulid, wasilah maulid, Allah hapuskan dosa kita dan dosa ayah dan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, kali ini mungkin bicaranya agak berkaitan dengan amal soleh ya. Karena memang setelah Ramadan selesai kayaknya agak
apa namanya kurang ya, agak melemah sedikit. Lagi Ramadan kan luar biasa, bangun sahur ya kan, nunggu maghrib. Kalau sekarang subuh bisa dihitung ya, maghrib bisa dihitung ya. Maka kita coba sama-sama menasehati diri kita, mengingatkan kembali bahwa orang beriman itu hidupnya punya tujuan. Jangankan tujuannya, kita berteman, kata Nabi, istaksiru ya minas sadaqaikil mu'minin, perbanyak kalian berteman bersama orang-orang beriman. Perbanyak. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat ternyata yang dulu kita berkumpul bersama kawan-kawan di majlis taklim, majlis maulid, apa di masjid ya, dan kita semua orang beriman kepada Allah, nanti satu sama lain saling memberikan syafaat. Maka erat silaturahmi kita, pertemanan kita dalam hal yang baik. Ini yang pertama. Jadi apapun kegiatan orang beriman ya, maka di situ ada nilai-nilai kebaikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya ambil satu ayat saja dalam Al-Quran. Ini ayat kedua pada surat Al-Mulk, atau kita sebut surat Tabarok ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita garis bawahi di situ ahsanu amala. Ya, amal yang paling baik. Jadi kata Allah, kalau terjemahannya begini, dan dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat ya. Jadi kalau hidup kematian dan kehidupan, atau kehidupan dan kematian, kita semua meyakini itu adalah ciptaan Allah. Tapi bukan di situ, ayatnya berlanjut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Ternyata Allah menguji dengan segala kesusahan kita ya, dengan segala kepayahan kita, tapi Allah pengen ketika kita susah, kita payah, amal kita makin bertambah baik. Ahsanu amal ya. Maka dalam Al-Quran itu sering bergandengan, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat, bergandengan ya, pasangan yang serasi ya, pasangan serasi. Maka orang beriman dia harus beramal soleh, supaya apa? Imannya mantap. Dan orang yang beramal soleh harus beriman supaya apa? Amalnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Ada ayatnya, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun ya, itu An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, beramalnya itu yakin, dia sandarkan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Kalau kamu laki-laki atau perempuan beramal soleh karenaku dan untukku, kata Allah, kamu gak usah pusing-pusing mikirin cita-cita, mikirin rencana, pengen, gak usah pusing-pusing, kata Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku yang akan jamin, yang akan atur kehidupan di dunia. Yang lagi nyari pasangan saya pengen yang soleh, pengen yang soleha, pengen orang kaya, wah banyak cita-cita, nggak usah pusing. Allah kasih garansi dalam Al-Quran surat An-Nahl 97 ya, wa huwa mu'min, kita beramal, berbuat baik, ibadah, kita sandarkan hanya kepada Allah. Apa maknanya? Allah itu tempat meminta ya. Semua permasalahan, kesusahan, kepayahan kita
hanya kita sandarkan, kita minta kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi beramal soleh, laki-laki atau perempuan yang ia sandarkan kepada Allah. Pertama janji Allah, garansi dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan di dunia aku yang atur kamu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti kalau kamu mati, mulai masuk alam barzakh, alam kubur, sampai berikutnya perjalanan akhirat, sampai nanti kamu berada pada persimpangan neraka dan surga, kata Allah, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mulai dari alam barzakh aku berikan pahala yang lebih baik, ganjaran yang lebih baik sampai nanti di persimpangan itu, ya, dari perbuatan yang kamu lakukan, dari amal-amal yang kamu lakukan ketika di dunia. Jadi sekarang, anak muda, kuatkan ketaatan. Kalau baca istighfar, ketaatan kita adalah untuk mendekatkan apa yang kita inginkan dan menghindarkan apa yang kita takutkan. Kalau kita pengen sesuatu, taatnya ditambah, volume taatnya ditambah. Baik, jadi amal itu harus sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini hidupnya diatur sama Allah. Kata ulama dalam kitab Al-Hikam ada tuh, ya, ini menggaris bawahi tadi, siapa namanya yang mengarang Al-Hikam? Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kurang lebih beliau mengatakan begini, al-a'malu suwarun qa'imatun, ya, ya, amal itu seumpama jasad, ya, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ikhlas itu adalah ruhnya. Ingat nih, amal itu jasad, ikhlas itu ruhnya. Orang kalau jasadnya aja nggak ada ruh, dia apa? Mayit, ya. Tapi kalau orang itu jasad dan ruhnya menyatu, maka dia hidup, ya. Maka orang yang beramal, ya, dengan ikhlas, amalnya hidup. Kalau dia nanti mati, jasadnya mati, dikubur hancur, ruhnya nggak mati. Amal-amal kita itu nggak selesai walaupun kita sudah wafat, amal-amal kita itu terus, ya. Maka paling tidak kita orang beriman harus mempersiapkan 3 amal-amal yang harus kita raih. Nah, ini kita masuk sekarang nih, nggak lama, baru 13 menit. Biasanya kan 25 sampai 30 menit, ya. Tapi insya Allah nggak lebih dari 25 menit. Yang pertama, orang beriman itu harus mempersiapkan amal yang paling baik. Tadi ahsan amal, ya. Kalau sedekah yang paling baik. Kalau kamu Jumatan, jangan lenggang, jangan kosong kantong, ya anak muda, ya. Jangan beli pulsa bisa, beli paket data bisa, seminggu sekali buat kenceng masjid, jangan, ya. Kalau pengen diatur sama Allah hidupnya mulai dari sekarang, ya, persiapkan amal yang paling baik semampu kita. Dasar ibadah itu istatwa, semampu kita, tapi mampunya diukur, terus bertambah dan bertambah. Pertama, persiapkan amal yang paling baik. Sholat yang paling baik, wudu yang paling baik, ngaji yang paling baik. Paling tidak kalau lagi ngaji, kalau baca maulid yang khusyuk gitu, ya, enak. Ya alhamdulillah nih mulai berjalan lagi nih dari rumah ke rumah. Memang Pak Ustadz berharap begitu, nggak selalu di pondok, bukan berat, bukan, ya. Artinya apa? Biar nanti rumah kamu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Tiang-tiang pohon semua jadi saksi di hadapan Allah, ya. Rumah-rumah yang dibacakan maulid Allah berkahi. Kita kan pernah ngaji dulu, ya, ketika mahadul qiyam Rasul datang, ruhnya datang. Kita mengucapkan assalamu alaika, ya, salam kepada kaknya itu domir kepada Nabi, kepada Rasul. Jadi kalau kita mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib, maka salam kita itu dijawab sama Nabi. Ya.
Jadi yang pertama, mulai sekarang kita persiapkan amal yang paling ahsanul amal. Yang kedua, kalau kita bisa pilih amal yang paling baik, tadi kan sholatnya yang paling baik, wudhunya paling baik, ngajinya yang paling baik, berteman juga sama yang baik, supaya nanti kumpul di akhirat di tempat yang paling baik. Yang kedua, persiapkan amal-amal yang bernilai amal jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah itu orangnya sudah meninggal, sudah wafat, tapi terus mengalir dicatat pahalanya. Maka pada konteks ini Nabi konsen ini. Ada satu hadis, idza matal insan in qata amalu illa min salasatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walin shalih yaqula. Jadi kalau manusia sudah meninggal akan terputus semua urusannya dengan dunianya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang bisa dinikmati terus, kayak bikin jalan, mengalirkan air, ya, dalam hasil itu ya, rapikan selokan-selokan airnya supaya lancar, tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, itu kan ya, asrama-asrama yang nanti di situ ada kegiatan-kegiatan terus, ya. Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bisa sesuatu ilmu, katakanlah bisa ngajarin alif ba ta sa jim yang ngejah hijaiyah, bisa diajarkan, ya. Kalau ikhlas justru itu yang nanti akan menemani kita di alam barzah. Jadi amal-amal itu akan menyerupai. Kalau amalnya baik, orang yang wafat naik di kubur, amalnya itu menjadi teman yang paling baik. Kalau amalnya buruk, nanti dia menjadi teman yang paling buruk, yang ia takuti dunia. Misalkan si pulang takut sama anjing, amal buruknya nanti di alam barzah menyerupai seperti anjing, ketakutan dia. Ya, kalau amalnya baik, nanti di alam barzahnya, di alam kuburnya, amal itu akan menyerupai sesuatu yang paling dia senang. Misalkan dia seneng banget sama siapa, misalkan ya sama pasangannya lah, ya. Jadi yang kedua, persiapkan amal-amal yang bernilai amal jariyah supaya terus pahala mengalir, ya. Yang ketiga, ini penting, ya, ikhtiar untuk bisa istiqomah dan nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini penting. Ikhtiar, upayakan terus, kerjakan terus, ya, yang baik-baik walaupun sedikit. Kata Nabi suka tuh amal-amal yang istiqomah wa in qalla, walaupun sedikit, ya. Tapi jangan menolak sedikit aja. Udah celengan buat masjid juara yang jangan, ya. Tapi nggak apa-apa kalau punya segitu, ya. Tapi terus setiap Jumat kasih. Karena orang kaya itu bukan karena apa? Bukan karena kerja keras. Orang kaya itu bukan karena dia pinter, ya. Pernah Pak Ustadz singgung, ya. Jadi kaya itu ternyata karena apa? Karena dia rajin sedekah, ya. Saya ulang, orang kaya itu karena rajin sedekah. Mana kalkulasinya? Ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin selesai. Kalau kamu sedekah 1, ya, nanti akan diganti 7. Dari 7 itu akan tumbuh 10 bulir. Dari 1 bulir tumbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah lipat ganda, terserah Allah mau kasih berapa. Jadi ternyata rumus kaya itu kita harus rajin sedekah. Sebab kalau orang kaya karena bekerja keras, itu orang gali-gali jalanan tuh begitu-gitu aja tuh. Yang gali kabel jalan keras banget tuh. Bener, ya.
puasa kita puasa itu gagal kerja keras. Iya betul. Betul. Jadi mulai kita rubah ya. Kalau pengen kaya sedekah, itu bagusnya. Baik, jadi kalau boleh disimpulkan apa yang kita obrolkan malam ini ya, bahwa kita orang beriman harus beramal soleh yang pertama, dan amal soleh harus yang paling baik ya, agar amal itu terus bisa kita pelihara ya, terus bisa kita kerjakan, kita amalkan amal-amal yang baik-baik itu maupun amal sholat atau ibadah itu ya, maka kita persiapkan tadi yang pertama amal yang ahsan, amal yang paling baik, yang kedua yang bernilai amal jannah, yang ketiga persiapkan dibiasakan untuk istiqomah supaya nanti kita wafat dalam keadaan kata Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal, orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka baginya surga. Kita mohon Allah malam ini mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita wafat ya, kalau sudah selesai urusan kita wafat nanti, dengan wasilah kebaikan malam ini kita diringankan, dimudahkan mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah 21 menit ya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Seperti biasa kita niatkan pertama buat ayah, buat ibu ya, yang masih ada Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala urusan-urusan, Allah bahagiakan hati dan pikirannya. Jangan Allah bebankan dengan urusan-urusan anak-anaknya atau cucunya ya. Biarlah ayah ibu kita ini bahagia dan bahagia terus bahagia dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Juga bagi yang sudah wafat ayah ibunya salah satu atau keduanya, dengan wasilah pengajian malam ini ya, Allah hapuskan segala hilaf dan salahnya. Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Allah berikan nikmat kubur sampai hari kiamat, dan Allah kumpulkan kita nanti bersama keluarga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga buat keluarga kita yang lain yang masih ada, dan buat kita semua yang hadir ya, yang baca Fatihah nanti Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan keberkahan, Allah tunjukkan tempat-tempat yang baik yang kita menghasilkan sesuatu yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa likulli shalihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اعف عنا يا كريم يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum ditutup, teman-teman
dan pemberitahuan. Alhamdulillah sekarang di lingkungan sini juga sudah ada Masjid Al-Sabariyah. Maka nanti kita bentuk meminta pada DKM keliling ya. Jadi setiap masjid itu ada pengajian anak mudanya. Nanti masuk dalam pengurusan apa keorganisasian Majelis Formasi ya. Jadi pada DKM. Bulan besok kali. Langsung. Kemudian yang benar dari Allah, yang salah dan kurang dari saya pribadi, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.